Seringkali seseorang gagal saat pitching atau negosiasi karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Akibatnya, pembicaraan menjadi tidak fokus dan hasil yang diperoleh kurang maksimal. Pada video ini, kita akan melihat contoh bagaimana sih menentukan tujuan pitching dan negosiasi yang jelas menggunakan metode SMART. Mau usaha butik, tapi takut sepi, takut gak berkembang. Pusing banget. Gimana ya solusinya ya? Oh iya, kalau nggak salah punya deh temen investor. Tapi siapa ya? Bentar aku inget-inget sih. Oh iya, Sarah. Dia kalau nggak salah investor deh. Tapi aku masih nyimpen nomornya gak ya? Aku cari Sarah. Oh ini nomornya, oke. Masih ada ternyata. Ntar aku, oh ini telepon sih. Biar aku bisa ngomong langsung sama dia. Sibuk dia angkat lagi. Oh ini. Halo, assalamualaikum Sarah. Ya, waalaikumsalam. Ya, Kalau boleh tahu ada apa, Van? Ini aku tuh mau punya usaha jual baju butik gitu, Sar. Nah, aku ingin itu usahaku itu kayak nanti bisa lebih besar gitu loh. Oh iya, lalu apa, Van, tujuanmu, Van? Ya, pokoknya aku ingin bisnisku ini lebih berkembang sih, Sar, dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak gitu. Emang berapa ya, Van, kalau boleh tahu modal yang kamu butuhkan? Oh, modal ya. Iya, berapa, Van, kalau boleh tahu? Modal aku masih belum tahu, Sar. Oh, masih belum tahu ya, Ya, Van? masih belum tahu kalau soal modal. Gini aja deh, kalau target penjualannya kira-kira berapa ya, Van? Target ya. Iya, target. Untuk target juga masih belum kepikiran, Sar. Modal aja masih belum kepikiran, apalagi targetnya. Kalau begitu aku masih bingung harus membantu seperti apa, Van. Kamu kan belum menjelaskan Oh, gitu berapa ya. modal yang dibutuhkan, target yang ingin dicapai, maupun rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan Gitu, bisnis tersebut. Iya. Iya, Van. Oke, kalau gitu makasih ya Sarah ya. Ya, sama-sama, Van. Maaf ya. Nah, karena tujuannya disampaikan belum jelas dan belum terstruktur, Sarah menjadi bingung terhadap rencana yang ditawarkan. Akibatnya, proses pitching menjadi kurang fokus dan peluang untuk mendapatkan dukungan pun menjadi lebih kecil. Oke. Halo Ezra. Halo. Ya, halo Kak. Ya. Oke. Nah jadi gini Ezra, tujuanku ke kamu, aku ingin konsultasi gitu. Oke. Karena aku kan mau membangun satu bisnis gitu Ezra. Oke. Nah, bisnisnya itu terkait soal fashion, jadi mau membangun butik gitu. Nah, sebelum aku kesini tadi, aku tuh sempat konsultasi Ezra sama temanku. Nah, dia tuh seorang investor. Tapi katanya, pitching yang aku sampaikan ke dia tuh masih kurang jelas, Ra. Aku juga masih bingung gitu menentukan tujuan untuk mengembangkan bisnis baju butikku ini seperti apa. Nah, tujuan kesini mungkin kamu ada kayak solusi ataupun apa gitu, Zra? Kamu tahu? Pertama-tama ya, Iya. yang jelas masalahnya sendiri tuh yang kamu sampaikan tujuan kamu tuh nggak jelas Mas. Kamu sih nggak jelas ya? Iya. Gitu dan belum terlalu spesifik lah mau mengarah kemana gitu. Oh, oke, tapi gimana ya Zra supaya tujuan yang aku buat ini lebih jelas gitu? Kamu tahu nggak? Ada sih, aku pernah dengar Iya, iya. ada yang namanya metode SMART. Oke, bentar. Aku juga sering sih kayak mungkin dari teman-temanku pakai metode SMART kan. Ya, Cuma kan? aku masih kurang tahu ini tuh metode apa. Ya udah aku hiraukan lah gitu. Dirokan. Oke, itu gimana ya Zra metode Nah, SMART? metode SMART sendiri itu membuat tujuan kita itu lebih jelas, terarah, dan spesifik juga, Pak. Oh, yang sudah digunakan dalam perencanaan bisnis itu ya, Kak? Nah, betul itu, Pak. Nah, SMART sendiri ini terbagi jadi berapa ya? Kalau nggak salah 5 deh. Itu jadi 5 aja Nah, tuh Zra. Penasaran. yang pertama itu spesifik atau ya bisa dibilang spesifik lah harusnya Oke, kan. oke, selanjutnya. Terus yang kedua adalah measurable atau bisa dibilang terukur lah intinya. Oke. Nah, yang ketiga adalah achievable. Ini itu apa Zra? Nah, achievable itu dapat dicapai lah itu. Nah, terus yang keempat itu adalah relevan. Oke, relevan. Nah, yang kelima ini yang terakhir ini adalah
time bound atau memiliki batas waktu. Memiliki batas waktu. Oh, berarti aku tidak bisa kayak hanya bilang aku ingin sukses atau ingin bisnis berkembang gitu ya, Zara? Ya, betul banget. Tujuan kamu tuh harus jelas, harus relevan, bisa diukur, dan memiliki batas waktu yang tepat gitu. Oke, jadi kalau aku cuma bilang ingin mengembangkan bisnis baju Ya. aja itu masih kurang ya, Zara? Bener. Kamu tuh harus menjelaskan targetmu ke investor biar supaya mereka itu ya biar paham dan biar jelas juga gitu loh. Oke. Assalamualaikum, Sarah. Ya, waalaikumsalam Ya. Fandi. Masih ingat gak sih waktu itu kan aku sempat ngobrol ke kamu terkait apa mau aku bangun bisnis, gimana bisnis ini kan kayak buat baju butik fashion gitu. Nah waktu itu kan sempat telepon sama kamu kan aku masih bingung kan soal yang modal terus harga dan lain-lain, aku masih bingung. Nah saat ini aku udah tahu kalau aku mau menjual sekitar 50 bisnis per bulannya. Oh, baik Van. Lalu apa tujuanmu yang lainnya ya, Nah, Van? tujuanku saat ini kayaknya sekarang aku butuh modal deh, Sar. Modalnya tuh sebesar 5 juta sih untuk menambah stok produknya. Oh, kalau boleh tahu targetnya berapa ya, Van? Untuk targetku ya ini sih, Sar. Dalam waktu 3 bulan. Nah, aku menargetkan penjualan ini meningkat dari 50 bisnis yang awalnya itu menjadi 100 bisnis per bulannya gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa kamu milih target itu, Van? Ya karena ini sih, Sar. Kenapa sih aku kok milih target itu yang dipilih gitu? Karena berdasarkan penjualanku nanti dan permintaan pelanggan, target tersebut itu kayaknya masih realistis lah untuk dicapai, Sar. Baik, Van. Aku rasa sekarang tujuanmu lebih jelas dan mudah dipahami ya, Van. Iya benar, waktu itu kan masih belum jelas ya tujuanku. Nah, ini tadi itu aku tuh barusan kayak sebelum nelpon ke kamu tadi, aku tuh sempet ke tempat temenku. Nah, dia tuh seorang mentor bisnis gitu. Dan dia merekomendasikan hal itu ke aku. Dan alhamdulillahnya aku ngikutin apa kata temanku tadi, di mana aku itu harus menggunakan metode apa ya tadi ya lupa. Itu metode SMART. Nah, di mana metode itu kayak agar pitching itu jauh lebih terarah gitu, Zara, dan meyakinkan gitu. Dan alhamdulillahnya sih udah aku terapin sih gitu. Makanya ini aku tadi telepon kamu. Oh, gitu ya, Van. Keren Ya. sih. Nah, dari contoh yang kita lihat barusan, dapat dipahami bahwa menentukan tujuan yang jelas sebelum melakukan pitching dan negosiasi merupakan langkah yang sangat penting. Tujuan yang jelas membantu kita menyampaikan ide atau rencana dengan lebih terarah, sehingga lawan bicara dapat memahami kebutuhan dan target yang ingin dicapai.